Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Indah. Saya dari Prodi PG PAUD. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul saya yang berjudul Pengetahuan dan Bakat yang Dimiliki Anak. Nah, apakah itu bakat? Ada yang tahu? Oke. Bakat secara singkat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pendapat lain mengatakan bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seorang anak sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya sangat beragam, misalnya seperti bakat musik, melukis, dan menari, serta sebagainya. Nah, adapun bakat menurut para ahli, yang pertama yaitu bakat yang menurut William D. Michael. Bakat menurut William D. Michael, bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan dan sudah dijalaninya. Menurut S.C. Munandar adalah bakat sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Adapun jenis-jenis bakat terbagi menjadi dua, yaitu bakat secara umum dan bakat secara khusus. Bakat secara umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi suatu yang lumrah. Contohnya, kemampuan bicara pada anak, kemampuan dalam berpikir pada anak, mampu berjalan atau bergerak, serta mampu menulis dan membaca. Adapun bakat khusus ini merupakan kemampuan potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Beberapa contoh yaitu seperti bakat verbal, yaitu bakat kemampuan khusus seseorang dalam verbal diwujudkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Yang kedua itu bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. Bakat skolastik yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, menalar, merenungkan, menciptakan hipotesis, dan sebagainya. Seperti itu. Adapun pengetahuan fisik secara Oke, lanjut. Pengetahuan yang bersumber fisik anak merupakan pengetahuan tentang benda-benda yang di luar dan dapat diamati dalam kenyataan eksternal. Mengenai fakta bahwa bola memantul bila dijatuhkan ke lantai, sedangkan suatu gelas pecah bila jatuh ke lantai, seperti itu. Hal ini tersebut merupakan pengalaman fisik. Sumber fisik pengetahuan terutama terdapat dalam benda itu sendiri, yaitu cara benda itu memberikan pada subjek kesempatan untuk pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda yang diberikan pelaku yang sama akan mengeluarkan reaksi yang sama. Perkembangan fisik motorik anak memberikan kemampuan yang mereka
butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan anak, jumlah dengan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Perkembangan anak dan didasari di dalam perkembangan pada pertengahan dan akhir anak yang merupakan kelanjutan pada masa awal anak. Masa pertengahan dan akhir diawali dengan perkembangan fisik, motorik, kognitif anak. Proses perkembangan pada masa ini bisa dikatakan pendek, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang anak, sehingga pada masa ini seorang orang tua dan guru harus memberikan dorongan terhadap semua potensi yang dimiliki anak berkembang secara optimal, terlebih pada aspek fisiknya. Perkembangan fisik pada anak ini juga termasuk kemampuan motorik kasar dan motorik halus serta kognitif. Kemampuan motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, turun tangga, dan sebagainya. Kemampuan motorik halus dibutuhkan untuk kegiatan yang menumbuhkan otot halus atau interstik pada tangan atau otot tersebut berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan tangan dan jari. Kegiatan berhubungan dengan tangan dan jari diantaranya yaitu menulis, memegang pensil, bermain dengan Lego, mengancing pakaian, seperti itu. Kemampuan kognitif ini pada anak dapat berpikir, memahami, dan mengeksplor hal-hal di sekitarnya. Mereka memiliki pengetahuan yang kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan logika matematika, yang kedua yaitu kemampuan logika matematika. Nah, ini merupakan basis penguasaan anak terhadap matematika. Dengan kemampuan logika matematika yang dimiliki, anak bisa mengikuti alur berpikir yang digunakan untuk mempelajari matematika. Seperti itu. Terus kemampuan mengikuti jalan berpikir ini menjadi anak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Guru cenderung memberikan pekerjaan rumah anak dikarenakan jam pelajaran sekolah terbatas. Di sini berperan orang tua akan terlihat dalam membimbing anaknya. Belajar matematika dalam mempelajari matematika, anak menyayangi suasana pengajaran yang rileks serta stimulasi yang tidak menimbulkan rasa takut, sehingga dapat menimbulkan sikap tertarik anak terhadap matematika. Yang berkembangnya teori mengenai kecerdasan memberikan banyak perubahan yang berarti pada semua pihak yang terkait dalam bidang pendidikan anak. Bentuk logika matematika yang dapat dilaksanakan pada anak yaitu pengenalan angka, pengenalan perbedaan lambang, pengenalan bentuk geometri, klasifikasi, pengenalan warna. Yang terakhir yaitu pengetahuan ilmu sosial. Pengetahuan sosial anak sangat penting untuk membentuk karakter sosial anak yang memiliki kompetensi spiritual, sosial, dan intelektual. Ilmu sosial ini bermanfaat untuk memaknai keberadaan anak dan lingkungannya. Selain itu juga untuk menggali informasi dan menyistematisasikan pengetahuan tentang diri anak dan lingkungannya. Pembelajaran ilmu sosial anak dapat dilakukan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang latar budaya, pengalaman individu terkait dengan anggota keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan dunia. Anak akan lebih mudah memperoleh pengetahuan mulai dengan pengalaman yang bermakna.
Ilmu sosial juga anak harus diajari dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami secara langsung. Seperti itu saja yang saya sampaikan ilmu pengetahuan dan bakat yang dimiliki oleh anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.